Atau Bang Rian dulu, silakan Bang Rian. Oke. Terima kasih saya lah. Oke. Besar kan? Jadi Ya. itulah kegagalan orang Kristen yang tidak mampu memahami struktur akar kata Ibrani maupun Yunani. Rata-rata saya tidak melihat ada kualitas kognitif di dalam pemahaman orang Kristen sekarang. Jadi semuanya asal-asal ngawur ngidul. Asal bunyi, asbun. Semuanya asbun tentang kata ehad. Ya ibarat kata anak kecil itu baru dikasih mainan sudah sok-sok tahu dia. Iya kan? Ini kata ehad dalam Zakaria 14 ayat 9 ini ya dari aplikasi Share Shalom. Ya, kita lihat ya. Ini kalau kalian bantah ini saya enggak tahu lah kemana kemampuan kalian nih. Bahas Ibrani itu harus seperti ini. Fihaya Adonai lemelech erkol. Haaretz bayom. Hahu Yeye Adonai ehad hushemo ehad. Lalu kita lihat lagi dalam Markus 12 ayat 29-nya. Kita lihat ya, kita kaji nih. Bukan asal-asal asbun. Kalau asbun itu kayak apa ya bunyinya ya? Nih. Fayaan oto Yesua harisonaf lehol. Hamisfot Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ehad. Dalam Pesita pun ehad itu satu. Hadhu ya. Amarle Yesu. Hotman menkulhol. Pohdan Shema Israel. Sini, pohdan Shema Israel. Maria laha Maria hadhu. Dalam Pesita Aramaik. Jadi kalau kalian mengatakan terjemahan ehad itu adalah bukan number, ini di sini kasusnya ini. Ehad itu number itu nomor. Nah, di dalam pelajaran bahasa Ibrani itu ada istilah mengenalnya istilah dikut. Dikut itu yang mempelajari tentang aspek gramatikalnya. Lalu ada lagi istilahnya yang namanya aspek makna dasar yang disebut dengan hekser atau sores. Lalu ada lagi aspek makna kontekstual, itu yang disebut dengan hekser. Makanya ada kata ehad. Ehad itu dipahami dalam konteks apa dalam bahasa Ibraninya. Jadi jangan asal ngawur ngidul asbun. Number maskulin singular. Singular itu tunggal, tidak ada peluang memberi ini sifatnya majemuk atau jamak. Tetapi kata ehad itu bisa dalam makna kontekstual, dalam hekser, itu bersifat jamak. Jamak itu bukan berarti entitas atau objek atau suatu pribadi atau oknum. Jamak yang dimaksud itu adalah menyatakan fungsi. Contoh Kejadian 2 ayat 24. Lebasar ehad. Keduanya menjadi satu daging. Itu pernikahan tuh lebasar secara fungsi. Markus 1 Kejadian 11 ayat 6. Mereka satu bangsa, kesatuan kehendak. Dalam Keluaran 26 ayat 6, kemah suci itu menjadi satu secara struktur, tetapi bukan berbicara tentang oknum. Itu kata ehad. Makanya di dalam apa yang kita pahami itu kita harus pahami dengan jujur, literal dalam apa yang dipahami oleh orang-orang Ibrani sendiri. Ini saya lihat rata-rata orang Indonesia tidak mempelajari bahasa Ibrani, tapi ketika membahas seolah-olah kalian mempelajari. Saya 8 tahun saya mempelajari bahasa Aramaik, Ibrani dan Yunani, tidak pernah saya mengenal kata ehad itu adalah majemuk, kawan. Nih. Naik